Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan dan kami agungkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu hal sederhana yang dikehendaki Allah dari kita adalah mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Meskipun terlihat sederhana, namun pada kenyataannya, masih banyak orang percaya yang sering salah paham tentang mengucap syukur. Mereka menganggap mengucap syukur itu hanya dilakukan jika mengalami sukacita karena keberhasilan atau pencapaian tertentu. Misalnya, karena memenangi sesuatu, meraih penghargaan, bebas dari masalah, dan diberkati dalam segala hal. Terkadang orang sulit bersyukur apabila sedang dalam keadaan susah dan penuh masalah. Ini menunjukkan seolah-olah bersyukur itu tergantung pada kondisi yang kita alami, padahal tidaklah demikian. Firman Tuhan menegaskan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, ada atau tidak ada masalah, diberkati atau tidak diberkati, senang atau susah, dan sebagainya, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 20 juga menegaskan hal yang sama yang berkata demikian. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Perhatikan penekanan pada kalimat senantiasa atas segala sesuatu. Ini berarti kita harus terus-menerus atau selalu mengucap syukur atas segala apapun yang kita alami setiap hari, termasuk ketika kita alami perlakuan buruk dari orang lain, ketidaknyamanan hidup atau persoalan. Biasanya saat kita alami hal-hal negatif, emosi kita mudah terpancing untuk mengeluarkan perkataan yang tidak pantas sebagai pelampiasan kekecewaan kita. Dalam Efesus pasal 5 ayat 4, perkataan tersebut tergolong sebagai perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono. Itulah sebabnya di akhir ayat ditegaskan dengan kalimat, tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Jadi saat apa yang tidak kita harapkan terjadi, tetaplah mengucap syukur. Contoh yang paling mudah kita ingat adalah tentang hidup Ayub, yaitu bagaimana Ayub menyikapi semua penderitaan berat yang ia alami.
Dalam satu hari, semua anaknya mati dan harta kekayaannya habis. Ayub juga menderita sakit di seluruh tubuhnya, dan istrinya menyuruh dia untuk mengutuki Allah. Tidak ada manusia yang menderita begitu berat seperti Ayub. Namun demikian, Ayub tetap bersyukur kepada Allah. Dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 21 mengatakan, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Ayub telah membuktikan bahwa sekalipun dalam penderitaan berat, ia mampu menjalankan kehendak Allah untuk bersyukur dalam segala hal. Jika Ayub bisa, bagaimana dengan kita? Seharusnya kita pun bisa. Untuk itu, mari belajar dan minta tuntunan Roh Kudus, sebab hanya oleh pengertian dan kuasa-Nya saja kita dimampukan untuk senantiasa bersyukur dalam segala sesuatu seperti Ayub. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan kita pada pagi hari ini, menegaskan kepada kita bahwa mengucap syukur dalam segala hal bukanlah sekedar anjuran moral, tetapi merupakan perintah ilahi yang mencerminkan kedewasaan iman seseorang. Ketika Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka harus mengucap syukur dalam segala hal, itu berarti syukur adalah respon hati yang seharusnya tidak dipengaruhi oleh situasi eksternal. Dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam kesembuhan maupun penderitaan, Tuhan tetap layak disyukuri karena kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Mengucap syukur bukan berarti kita menyangkal kenyataan atau berpura-pura bahagia, melainkan mengakui bahwa dalam setiap keadaan, Allah tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Syukur dalam penderitaan adalah bukti bahwa iman kita tidak tergantung pada kenyamanan, tetapi pada pengenalan yang dalam akan karakter Tuhan yang setia. Contoh hidup Ayub mengajarkan kepada kita bahwa rasa syukur sejati muncul bukan dari keadaan yang menyenangkan, melainkan dari pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber hidup dan segala sesuatu yang kita miliki hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Ayub tidak hanya mengajarkan kita bagaimana tetap percaya di tengah badai, tetapi juga menunjukkan bahwa ucapan syukur di tengah penderitaan adalah bentuk penyembahan yang paling murni. Jika Ayub yang kehilangan segalanya tetap bisa berkata, "Terpujilah nama Tuhan," maka kita pun bisa belajar untuk berkata hal yang sama ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, marilah kita terus melatih hati untuk bersyukur, bukan hanya ketika segalanya berjalan lancar, tetapi juga ketika hidup penuh tantangan. Karena dengan bersyukur, kita membuka pintu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memberi ruang bagi kuasa-Nya untuk bekerja dalam hidup kita dengan cara-cara yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi,
besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ampuni kami bila seringkali kami bersyukur hanya ketika keadaan baik dan bersungut-sungut ketika menghadapi kesulitan. Tuntunlah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami memiliki hati yang bersyukur senantiasa, seperti Ayub yang tetap memuji nama Tuhan walau menderita berat. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu ini terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik buat kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya terus berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan kiranya jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.